Secangkir Sabda. Hangatkan harimu bersama Sabda Tuhan. Pernahkah Anda merasa bahwa bakat atau pekerjaan Anda selama ini terasa hambar dan tanpa makna? Kita sering bekerja keras demi angka, demi pujian, atau sekadar bertahan hidup. Namun, pernahkah kita bertanya, untuk siapa sebenarnya aku melakukan semua ini? Seringkali kita merasa lelah bukan karena beban kerjanya, tapi karena kita kehilangan alasan yang paling mendasar, yaitu cinta. Hari ini kita akan melihat bagaimana bakat yang paling sederhana sekalipun bisa menjadi jembatan menuju kemuliaan Tuhan jika dilakukan dengan hati yang utuh. Ada seorang pembuat biola berbakat bernama Matteo. Matteo dikenal mampu menciptakan suara biola yang paling menyentuh jiwa. Suatu hari, seorang bangsawan kaya memesan biola dengan bahan kayu paling mahal di dunia. Bangsawan itu ingin biola itu tampak mewah agar orang-orang kagum pada kekayaannya. Matteo mengerjakannya selama berbulan-bulan. Namun, hasilnya mengecewakan. Biola itu indah dipandang, tapi suaranya kering dan tidak bernyawa. Matteo merasa frustrasi dan berhenti bekerja. Gurunya yang sudah tua datang dan melihat biola itu. Ia bertanya, "Matteo, saat kamu mengukir kayu ini, siapa yang kamu bayangkan? Emas di kantongmu atau getaran lagu yang akan menyembuhkan hati orang yang mendengarnya?" Matteo tersadar bahwa ia bekerja untuk pamer, bukan untuk melayani keindahan. Ia lalu mulai membuat biola baru dari potongan kayu biasa yang ia temukan di hutan. Ia bekerja dengan doa, dengan rasa syukur, dan dengan cinta yang besar kepada Sang Pencipta. Biola dari kayu biasa itu akhirnya menghasilkan suara yang begitu indah hingga membuat siapapun yang mendengarnya meneteskan air mata. Matteo belajar bahwa kehebatan sebuah karya bukan terletak pada kemahalan bahannya, tapi pada seberapa besar cinta yang ditaruh di dalamnya. Kisah Matteo ini membawa kita pada tokoh Bezalel dan Aholiab dalam Keluaran 35 dan 36. Tuhan tidak hanya memberi mereka perintah, tapi memenuhi mereka dengan roh Allah, keahlian, dan pengertian. Mengapa? Karena untuk membangun kemah suci dan tabut perjanjian, Keluaran 37, kepintaran teknis saja tidak cukup. Dibutuhkan hati yang digerakkan oleh kasih kepada Tuhan. Hal ini senada dengan ajakan Nabi Hosea 14. Bawalah serta kata-kata penyesalan dan bertobatlah. Tuhan tidak meminta persembahan yang megah jika hati kita masih mencari Tuhan-Tuhan lain seperti kekuasaan atau ego. Dalam Mazmur 81, Tuhan berjanji akan memberi kita makan dengan gandum yang terbaik jika kita mau mendengarkan suaranya dan meninggalkan berhala di hati kita. Puncaknya ada dalam Markus 12 saat seorang ahli Taurat bertanya tentang perintah yang paling utama. Yesus tidak menjawab dengan daftar aturan yang rumit. Jawabannya sederhana namun radikal. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Secara intelektual, kita diajak memahami bahwa iman adalah tentang integritas, menyatunya pikiran, perasaan, dan perbuatan dalam satu poros, yaitu kasih. Tanpa kasih, karya Bezalel hanyalah tumpukan emas yang mati. Tanpa kasih, ketaatan kita hanyalah formalitas yang melelahkan. Kasih adalah roh yang membuat segala aktivitas kita menjadi ibadah yang hidup. Bagaimana kita melayani dengan kasih hari ini? Pertama, temukan mengapa Anda. Sebelum bekerja atau belajar pagi ini, katakan, "Tuhan, aku lakukan ini untuk kemuliaan-Mu dan untuk kebaikan sesamaku." Kedua, gunakan bakat untuk melayani.
Tidak perlu menunggu bakat besar. Senyum yang tulus atau pekerjaan yang rapi adalah persembahan emas bagi Tuhan. Ketiga, satukan hati. Jangan biarkan pikiran Anda di satu tempat, sementara hati Anda di tempat lain. Fokuslah pada kehadiran Tuhan dalam setiap detik tugas Anda. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, terima kasih atas segala talenta dan kesempatan yang Engkau percayakan kepada kami. Penuhilah hati kami dengan roh-Mu, agar setiap karya tangan kami hari ini menjadi ungkapan kasih kami kepadamu dan sesama. Bantulah kami untuk selalu mencintai-Mu dengan segenap keberadaan kami. Amin. Apa satu pekerjaan sederhana hari ini yang ingin Anda persembahkan sebagai bentuk kasih kepada Tuhan? Mari tuliskan komitmen kecil Anda di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati.